مرشدا اللهم صل على النبي الحاشم محمد وعلى آله وصحبه وسلم para pengurus Masjid Darul Arif, para asatidz, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah sekarang sudah semakin semangat ya salat subuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita perlindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kacamata akhirat. Kacamata akhirat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau sebagai suri tauladan, tidak semua manusia bisa mengikutinya. Di dalam sebuah ayat ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana bagi siapa yang bisa mengikuti Rasul, ada tiga. Yang pertama, liman kana yarjullaha, bagi orang yang memang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya sudah bukan Allah, maka bisa mengikuti Rasul. Naik kereta, saya naik kereta dari Gambir. Maksud saya mau ke Tegal. Ternyata keretanya menuju ke Banten, arahnya udah beda. Gak nyampe tuh ke Tegal. Karena memang arahnya sudah beda, tujuannya sudah beda. Nah begitu pula tujuan kita Allah atau bukan hidup kita, atau tujuannya hanyalah kenikmatan. Nah, selanjutnya wal yaumil akhir, dan orientasinya akhirat atau bukan, kacamatanya akhirat atau bukan. Ini yang akan kita bahas agak mendalam sedikit ya. Wal yaumil akhir, dan kacamatanya akhirat, orientasinya akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Jadi kadang orang niatnya betul, tujuannya betul Allah, dia udah ingat akhirat. Tiba-tiba di tengah jalan dia terjadi disorientasi. Terjadi niatnya mulai tergerus. Akhirnya dia tidak ikhlas, bukan dengan kacamata akhirat. Maka diingatkan wajah Allah orang yang bisa mengikuti Rasul adalah dia orang yang banyak berpikir kepada Allah. Kenapa banyak? Karena setan ganggunya juga banyak. Jadi lupanya juga banyak. Al-insan mahan khawatisin. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya akan lebih ke wal yaumil akhir, orientasi akhirat. Kenapa kita perlu orientasi akhirat? Karena dunia ini satu titik dari garis lurus yang tak terbatas. Di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Faman ya'mal, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, maka ya dia akan melihat balasannya itu. Wa may ya'mal, siapa yang berbuat mithqala dzarrah, sebesar zarrah juga, syarran, dari sebuah keburukan, ya dia akan melihat. Ini sebuah rumus ya, sebuah di akhirat ini ya beginilah. Kalau di dunia ini kan ya biasa ya, seadil-adilnya di dunia ini ya wajar kalau orang adil, namanya juga dunia. Maka di akhirat luar biasa adil. Kita lihat dari sebuah
kisah ya, ada sebuah kisah seperti ini Bapak Ibu. Suatu saat dihisablah, ada di waktu di dunia ada seorang pedagang daging. Pedagang daging ini suatu saat ada customer yang datang kepada dia, lalu dagingnya dipegang-pegang sama si customer itu. Rupanya megangnya agak kenceng, lalu berbekas di dagingnya. Mungkin kadar airnya jadi hilang gitu ya, atau apanya lah, diperes gitu. Masih ada bekas tangannya itu. Lalu suatu saat ini mimpi yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami, tercantum dalam kitab An-Nawadir, diceritakan dalam kitab An-Nawadir. Nah, Abu Yazid Al-Bustami bermimpi tentang pedagang dan customer ini. Saya lanjutkan tentang kejadiannya. Dan akhirnya setelah itu si customer itu nggak jadi beli, main tinggal gitu aja kan, pergi. Akhirnya dalam mimpinya Abu Yazid Al-Bustami itu pedagang dihisab di akhirat. Ketika dihisab, lalu pedagang itu minta didatangkan, tolong datangkan customer saya waktu saya dagang di dunia. Didatangkan. Ada apa? Ini dulu dia ini megang-megang daging saya tapi nggak beli. Lalu gara-gara dia pegang kuat, itu daging saya timbangannya saat itu berkurang. Saya minta keadilan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul gara-gara dia timbangannya berkurang sebesar dzarrah. Dan pedagang itu minta keadilan. Di sana nggak bisa kita gunakan currency apapun. Di sana kita minta keadilan nggak bisa pakai rupiah, dolar, apalagi yen. Yen ono duit bayar, yang gak ono duit gak bayar gitu ya pakai yen. Apalagi pakai cryptocurrency, nggak ada tuh. Jadi currency di akhirat itu untuk membayar hakul adami itu dengan pahala atau dosa. Tuh, ngeri nih. Maka akhirnya diberikanlah pahalanya si customer itu kepada pedagang. Pedagang itu rupanya sebelum diberikan pahalanya dari customer itu timbangannya itu lebih banyak keburukannya sedikit sebesar dzarrah. Tapi dengan ditambahkan pahala sedikit itu akhirnya naik lebih banyak sedikit pahalanya, masuk surga. Berikutnya yang dihisab adalah customer. Customer dihisab, tadinya dia di timbangan itu lebih banyak pahalanya sedikit. Tapi gara-gara diambil pahalanya sedikit, gara-gara megang daging itu, akhirnya pahalanya berkurang, lebih banyak keburukannya sedikit sebesar dzarrah, dan dia masuk neraka. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami menangis. Saya nggak tahu saya termasuk yang mana. Apakah saya termasuk yang masuk neraka atau surga? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat ya, inilah keadilan, ibaratnya pengadilan akhirat lah begitu ya. Ya, pengadilan akhirat nggak bisa, pokoknya seadil-adilnya. Nah, itulah pengadilan akhirat. Nah, ada sebuah hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa itu muflis? Muflis itu bahasa kitanya bangkrut. Lalu sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya mata, tidak punya harta. Bukan begitu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa, sesungguhnya muflis. Kalau muflis bagus. Ini muflis. Innal muflisa, sesungguhnya muflis min ummati, dari umatku adalah man ya'ti min ummati ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat bisolatin, dia sholat, pahala sholatnya bagus, wasiyamin, dia punya pahala puasa, wa zakatin, dia pahala zakat, ini orang rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia juga memaki orang lain, wa qadzafa hadza, dia menuduh orang lain,
wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dia memukul orang lain, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, maka diberikanlah, diambil hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, ini si yang orang yang punya pahala puasa, sholat, zakat, diambil hadza min hasanati. Ini ya, kamu nuntut dia kan karena sudah dipukul, udah dimaki, udah dizolimi, ini pahalanya. Dulu nih yang udah dimaki, nih yang udah dipukul, nih yang hartanya udah diambil waktu itu, nih yang udah ditumpahkan darah dan lain sebagainya, diambil hadza min hasanatihi. Fa in faniyat, kalau udah habis nih hasanatuhu, ini pahalanya, kebaikannya udah habis, ada currency yang kedua, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum dia selesai membayar kezaliman itu, maka ukhidha min khotoyahum, masih banyak yang nuntut, pahala udah habis nih, currency berupa pahala, lalu apa lagi? Maka ukhidha min khotoyahum, masih banyak, diambillah dosa-dosa mereka, nih tuh ambil, lalu faturihat alaih, dilemparkan ke dia, summa turiha finnar, maka dia otomatis pahalanya jadi dosanya jadi banyak, faturiha finnar, maka dia pun dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bangkrut bukan dari dulu miskin, bukan dari dulu nggak punya duit. Bangkrut itu dulunya kaya, tuh bangkrut. Dulunya bisnisnya banyak, bangkrut, itu namanya bangkrut. Nah, dulunya warisannya banyak, bangkrut. Jadi dari banyak sampai habisnya, begitulah bangkrut. Maka begitu pula yang namanya begitu pula manusia di akhirat juga begitu. Ada orang-orang yang muflis. Mudah-mudahan nih kita nih orang-orang mukhlis ya, orang-orang yang ikhlas semua ya, nggak termasuk muflis nih. Banyak pahalanya, lalu banyak yang komplain karena kezaliman kita. Nggak usah jauh-jauh, tadi daging aja dikit itu komplain, itu nggak ada cerita lewat miss, itu nggak ada di akhirat. Kezaliman sekecil-kecilnya nggak ada yang lewat, ya Allah, itu ya, diambil pahalanya untuk orang-orang dan dosa-dosanya orang-orang ditimpakan kepada dia, lalu akhirnya dia masuk neraka. Inilah muflis. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ngeri nih. Misalkan ya, contoh ya, sekarang zaman online, belanja online, apa-apa serba online. Belanja online, pas dilihat di handphone, gimana nih? Oh, deskripsinya begini, ini bagus juga nih. Katakanlah inilah ya, mikrofon Bando, wah bagus juga. Bisa nggak Gan buat Note 10? Bisa Gan, gitu kan. Kalau buat MacBook Air bisa nggak? Bisa, misalkan gitu ya. Oke, kita beli. Pas kita beli ternyata buat handphone nggak bisa, buat MacBook Air nggak bisa. Dia pakainya handphone itu, pakainya MacBook Air. Itu si pedagang udah menzolimi. Komplain, jangan diselesaikan, tapi komplain, nggak bisa, ini nggak bisa. Pedagangnya enak aja, ya terserah, pokoknya dari saya sudah saya cek, di saya bener. Ya udah susah kan? Kita mau bagaimana lagi? Akhirnya uang kita diambil, ditaruh di dia, barang nggak kita pakai. Kita terzolimi. Bagi pedagang yang begitu, dia selamat. Uangnya, ini kacamata dunia ya, kacamata dunia dia menang. Dia dapat uang, barang terjual, untung. Kalau terjual 1.000, katakanlah kali 10.000, 1 juta dia untung. Satu hari misalkan begitu kan. Kacamata dunia, kacamata akhirat, ini bakal banyak yang nuntut dia. Ya Allah, dulu aku beli kepada dia belanja online, ya Allah, aku mau kembalikan gak bisa. Kadang-kadang memang gak seberapa uangnya, cuman beberapa ribu, mau dibalikin ongkos kirimnya mahal, prosesnya juga berbelit-belit. Akhirnya udah deh, daripada repot ngembaliin, akhirnya cuman geletak doang di rumah, gak dipakai. Kira-kira ada gak yang begitu kira-kira? Nah begitu.
Maka belanja online itu bagus bagi para pedagang, Bapak Ibu ya. Kalau kita dagang nih di online bagus, tapi tolong deskripsi selengkap-lengkapnya. Kalau ada kekurangan sampaikan. Nah itu. Kalau memang nggak bisa bilang jujur. Jangan sampai nanti di akhirat currency-nya pahala kita diambil. Terus kita ngumpulinnya dari mana coba kalau udah di akhirat, pengadilan akhirat nanti? Nggak bisa lagi kita ngumpulin pahala. Ngeri, mendingan kita rugi deh ibaratnya di dunia daripada rugi di akhirat. Nah inilah kacamata akhirat. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kacamata akhirat itu bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la aisha illa aishul akhirah. Tiada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Nah, kaya itu di akhirat, jaya itu di akhirat, menang itu di akhirat. Nah, begitu ya. Mulia itu di akhirat. Itulah kacamata akhirat. Maka yang kacamata dunia pedagang tadi menang banyak. Begitu. Tapi dia menzolimi banyak orang. Begitu. Pembeli bisa nggak menzolimi? Bisa juga. Barang bagus dibilangnya enggak bisa. Padahal dia minta apa dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dalam dagang online memang bisa nggak ya pembeli melakukan kezaliman? Bisa juga ya, tapi peluangnya lebih kepada penjual. Nah itu di tengah-tengah dunia online itu punya tantangan tersendiri. Nah ini. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menghalalkan itu di dunia? Kadang-kadang orang ini tertipu oleh satu titik tadi ya. Dia lupa garis lurus yang begitu panjang tadi. Ada seorang, dia suatu saat yang namanya manusia itu ya inginlah kekayaan, pengen rumahnya bagaimana, pengen mobilnya bagaimana. Lalu suatu saat dia bermimpi diajak oleh Abah Anom, yuk sini. Itu pas diajak sama Abah Anom, ternyata kata Abah Anom, tuh tempat kamu bakal di situ tuh. Ya Allah, indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Setelah itu dia bangun, langsung dia punya insight, ya Allah, kenapa saya mendamba-dambakan dunia ini, nggak seindah-indah dunia, nggak ada apa-apanya di akhirat. Nggak apa-apa deh, akhirnya dia ikhlas. Nggak apa-apa deh di dunia saya begini, yang penting di akhirat begitu. Nggak apa-apa di dunia begini, yang penting saya tidak zalim, di akhirat bakal begitu. Nggak apa-apa di dunia kayak begini, yang penting di akhirat kayak begitu. Ya Allah, apalagi ada kisah nih ya Bapak Ibu ya. Ada orang meninggal, namanya Aki Anta. Aki Anta meninggal. Pas meninggal, lalu kata Abah Anom, jangan kubur ini Aki Anta. Gitu. Udah nggak ada napasnya, badannya udah nggak bergerak, udah dingin, tapi nggak boleh dikubur. Ya udah, besok lagi belum boleh lagi dikubur, sampai 4 hari itu jenazah digeletak begitu, nggak dikubur-kubur. Ya keluarga disuruhnya begitu, ya nggak kubur lah, nggak diapa-apain. Padahal udah nggak ada napas, udah nggak ada apa-apa. Akhirnya ternyata itu Aki Anta sedang diajak wisata rohani. Pas diajak wisata rohani ke taman surga. Dan dia bilang waktu setelah udah macem-macem lah ngelihat. Lalu dijemput lagi sama Abah Anom. Aki Anta balik lagi, belum waktunya. Ntar saya mau pamit dulu sama Abah Sepuh. Nggak usah pamit, ntar saya yang bilang, ayo ikut. Akhirnya dia hidup lagi. Pas hidup lagi dia ngelihat bajunya, ya Allah, baju saya kok jelek banget, badan saya kok begini. Di sana badannya bagus, bajunya bagus. Dan jangankan apa-apa ya, jangankan makanannya, jangankan minumannya, jangankan gedungnya. Kata Aki Anta, itu taman surga, udaranya aja udah enak banget katanya. Ini baru udara nih, ngirup udara. Itu udah enak banget. Coba udara mana yang enak tuh? Itu taman surga luar biasa.
Orang udah punya kacamata akhirat itu nggak tertipu sama dunia. Dia mau kalah di dunia terserah, dia mau hancur di dunia terserah, dia mau nggak mulia di dunia terserah, dia mau miskin di dunia terserah. Akhirat miliaran tahun tuh. Maka ya, Aki Anta udah mencium bau surga dia. Akhirnya hidup lagi dia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kacamata akhirat. Lalu saya mau cerita lagi, gimana kalau kita melakukan kezaliman? Bagaimana cara menghalalkannya? Saya awali dulu dari sebuah cerita ya. Pada suatu saat ada seorang sufi namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu saat dia beli kurma di Mekah. Pas beli kurma, lalu giliran bayar kurma itu, ada 2 butir kurma jatuh ke kantong dia. Kantongnya ditaruh di bawah, ketika bayar ada 2 butir kurma jatuh ke kantong dia. Menurut satu riwayat dia nggak tahu, tapi menurut riwayat lain jatuh, tahu tapi dia antar aja deh, gitu kan. Nah, antar aja lah, ini repot nih, masa megang uang ngambil kurma 2 nanti kotor. Belum pakai hand sanitizer gitu ya. Enggak lah, ini udah selesai. Kebawalah 2 butir kurma itu ke Palestina, dimakan di Palestina. Lalu di Qubatus Sokhra dia lagi berdoa, Allah beri anugerah berupa dia mendengarkan dialognya 2 malaikat, Sufi Ibrahim bin Adham ini. Lalu kata malaikat, itu Ibrahim bin Adham kan ya? Iya. Emang kenapa? Enggak, kan dia kan orang soleh, tapi kenapa selama 1 tahun ini doanya gak dikabul? Malaikat satu yang menjawab, iya, doa dia gak dikabul selama 1 tahun karena dia makan 2 butir kurma yang bukan miliknya. Ya Allah, kalau begitu 1 tahun saya doa gak dikabul gara-gara 2 butir kurma yang dibeli di Mekah. Ya Allah, dia lakukan perjalanan kurang lebih 1.400-1.500an kilometer dari Palestina ke Mekah. Dalam rangka apa? Minta dihalalkan 2 butir kurma. Dia datang tuh dari Palestina tuh sengaja untuk dihalalkan. Sampai di Mekah dia cari pedagang yang dulu dia beli tuh. Pas dilihat nih, di sini nih tempat pedagangnya, tapi kok mukanya beda ya. Dulu sepuh kok sekarang muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dulu saya pernah beli korma setahun yang lalu di sini, tapi orangnya bukan bapak. Oh iya, itu bapak saya anaknya, saya melanjutkan bapak saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak, gini, saya ternyata 2 butir kormanya jatuh ke kantong saya makan. Mau nggak kira-kira menghalalkan 2 butir kurma ini? Kata anaknya, baik Pak, kalau begitu saya halalkan dari hak saya, dari sisi saya halalkan. Tapi bapak saya ada istri, ada anak 1 lagi perempuan, adik saya. Bapak minta dihalalkan. Tuh rumahnya, datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu pedagang kurma? Iya. Bu, saya minta dihalalkan 2 butir kurma yang saya makan tidak sengaja 1 tahun lalu. Bu, mau nggak Bu menghalalkan? Baik, dari sisi saya halalkan. Tapi saya punya anak 1 lagi. Mana Bu? Keluar. Nak, sini nak. Nak, aku minta dihalalkan ya 2 butir kurma yang jatuh waktu itu. Iya. Alhamdulillah, anaknya 2 udah menghalalkan, istrinya menghalalkan. Balik lagi 1.500an kilometer ke Palestina. Dia doa lagi di Qubatus Sokhra. Ketika doa, dengar lagi 2 malaikat. Lalu kata mereka, alhamdulillah, sekarang doanya sudah dikabulkan lagi karena 2 butir kurma penghalang terkabulnya doa sudah dihalalkan oleh pemiliknya. Tuh, ya Allah. Jadi gara-gara 2 butir kurma, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 butir. Ya Allah, berapa sih 2 butir kurma? Bukan masalah berapanya, ini ganjelnya itu. Ya Allah, tuh cara menghalalkannya.
Bukan susah lagi, syusyah pakai shin besar. Maka Bapak Ibu, kalau bisa nih ya, kita jangan melakukan kezaliman sekecil apapun, jangan deh. Karena kita menghalalkannya nggak gampang. Ini menghalalkan, minta dihalalkan kepada satu orang, ini akhirnya jadinya 3 orang. Dan baru 2 butir kurma. Gimana kalau yang kita makan ini harta milik negara? Minta maafnya gimana coba? Minta halalkannya gimana coba? Kepada berapa orang? Ya Allah, kacamata akhirat. Boleh kaya di dunia, di akhirat yang nuntut banyak. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kacamata akhirat. Maka kita penting punya kacamata akhirat ya. Dunia sekaya-kayanya ini cuma 1 tetes Bapak Ibu. Mad dunya fil akhirah illa kamitsli ma yaj'alu ahaduhum isba'ahu hadhihi falyanzur bima yarji wa asyara bis sababah. Perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah dia melihat apa yang menempel padanya. Tuh, tes begitu kan, memberi isyarat dengan telunjuknya. Itu untung 1 juta cuman 1 tetes. Untung 1 M cuman 1 tetes. Untung 1 triliun 1 tetes. 1000 triliun 1 tetes. Tuh, apalagi udah makan harta orang banyak, belum sempet nikmatin, meninggal. Aduh, celaka 12 dah. Dia belum sempat menikmati harta yang dia curi, dan dia, aduh berat deh kalau begitu ya. Jadi itulah, kalau kita gunakan kacamata dunia, kita cuma dapat 1 tetes saja. Begitu pula penderitaan. Semenderita-menderitanya di dunia cuma 1 tetes. Mau sakit kayak bagaimana, 1 tetes. Mau rugi seberapapun, 1 tetes. Mau dipenjara berapa lama pun, 1 tetes. Jangan sampai 1 tetes ini menghancurkan akhirat kita. Itu. Nah, sekeilangan jabatan, waduh saya jangan saya nih anggota dewan, saya kalau bikin kebijakan kayak begini, saya memang bakal merugikan rakyat, tapi saya dapat jabatan, saya dapat uang miliaran jabatan cuma 1 tetes. Gara-gara kebijakan dia yang dia bikin salah, ribuan jutaan orang nanti bakal nuntut. Nah itu luar biasa. Ini bakal nuntut semua nih. Inilah orang bodoh. Jadi maka kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi diri dan berbuat untuk masa setelah kematian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dunia itu cuma 1 tetes. Akhirat itu ya kayak aki anta, udaranya aja udah nikmatnya udah luar biasa Bapak Ibu. Nah ini, maka kalau orang punya kacamata akhirat, dia nggak peduli kehilangan dunia, yang penting akhirat saya selamat. Dia nggak peduli kehilangan jabatan, nggak apa-apa, yang penting akhirat saya selamat. Dia nggak apa-apa menderita, yang penting akhirat saya selamat. Baru kemarin saya menghadiri pernikahan pasangan tunanetra. Jadi ya alhamdulillah saya pembina Fortufis ya, Forum Tunanetra Fisabilillah. Ada kurang lebih 200 lah tunanetra itu ya. Ada pasangan tunanetra nikah, suami istri ini. Jamaahnya jamaah tunanetra di Lebak Bulus. Jadi ada di Pondok Ungu ada sekitar 250 orang, di Kelapa Gading ada sekitar 200 orang. Senternya ya, di Lebak Bulus ada sekitar 200 orang. Total di Jabodetabek ini ada sekitar 600 orang lah, karena ada irisan-irisannya. Jadi semenderita-menderitanya karena penglihatan cuma 1 tetes. Yang penting kita sabar, yang penting kita tidak berbuat dolim. Nah seperti itu. Ya tentunya ngelihat pengantin begitu ya kasihan.
Pengantin minimal-minimalnya bajunya bagus lah. Kalau dia bajunya, saya tanya, oh iya saya datang terlambat nih, pengantinnya yang mana ya? Tunjuk tangan sebelah situ, saya Pak gitu. Yang satu lagi perempuan, ya Allah ya, yang namanya disabilitas netra itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk orang punya kacamata akhirat baik adalah punya harta dia gunakan untuk kebaikan. Saya bikin ini buat nyumbang masjid Darul Ma'arif. Saya buat itu rumah tahfidz. Itu. Maka dihafalkan oleh anak-anak para santri penghafal Quran. Setiap ayat yang dihafalkan kita dapat pahala. Wah, luar biasa ya. Dapat pahala kita. Kenapa? Membiayai mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Maka supaya pahalanya lebih banyak, kita cari tuh murid yang banyak tuh, biar pahala kita banyak. Begitu. Ini termasuk kacamata akhirat juga dari sisi kebaikan-kebaikannya. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada pemimpin, yang namanya pemimpin ya, jabatan makin tinggi, pemimpin apapun, organisasi apapun, makin tinggi jabatan, makin mudah masuk surga, makin mudah masuk neraka. Itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk nangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ngeri. Itu kalau punya kacamata akhirat, itu bisnisnya langsung ditinggal. Nah itu kenapa? Pemimpin itu punya hak VVIP mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Ada 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah ketika tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama dan utama adalah imamun adil. Tuh. Yang lain ulama belum, ahli zikir belum dilindungi. Imam adil dulu pertama. Luar biasa ya. Tapi imam kalau salah-salah, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dia dapat cuma 1 tetes, di akhirat dituntut oleh jutaan orang. Jadi kesimpulan dari wal yaumal akhirah, kacamata akhirat ini adalah silakan kita jaya di dunia, tapi jangan sampai kejayaan kita hanya di dunia. Silakan kita mulia di dunia, tapi kemuliaan kita jangan hanya di dunia. Gunakanlah kejayaan dunia sebagai modal untuk mendapatkan kejayaan akhirat. Gunakan kemuliaan di dunia sebagai modal untuk kemuliaan di akhirat nanti. Dan jangan sampai kita berbuat kezaliman sekecil apapun, karena di akhirat hanya ada 2 currency, yaitu pahala dan dosa. Nah, saat itu kita tidak bisa lagi mengumpulkan pahala-pahala dan siap-siap barangkali kita melakukan kezaliman, maka kita diambil pahala-pahala kita, bisa juga dosa ditimpakan kepada kita. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang ada di masjid ini orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.